warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita awali kajian kita malam hari ini dengan terlebih dahulu bertawassul kehadiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, para auliaillah, para syuhada, wassalihin, menjadi auliaillah, khususnya Siti Syekh Qadir Al-Jilani, menjadi masyayikhina, Bismillah mu'allim bihadal kitab Sayyidina al-Malibari Qadasallahu sirrahul aziz wa nafa'amallahu bihi wa bi'ulumihim bidawini amin sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pasal di sholatil Jum'ah, pasal tentang sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Tajibu Jum'atun ala kulli mukallafin ay balighin 'aqilin dzakarin hurrin wa la talzamu ala untha wa khunsa wa man bihi riqun wa in kutiba li nafsihi mutawattinun bi mahallil jum'ah la yusafiru min mahalli iqamatiha soifan wala sidaan illa li hajatin katijarati wa ziyarati. Dan sholat Jumat hukumnya wajib bagi setiap mukallaf yang balik, yang berakal sehat, dzakarin laki-laki, hurrin merdeka, tidak dalam ikatan perbudakan. Wala talzamu ala unsa wa khunsa. Tidak wajib sholat Jumat bagi orang perempuan, wa khunsa dan baji bulan, ya. Wa mafihi riqun, dan orang yang berada dalam ikatan perbudakan, wa iku tiba, walaupun sudah berakad mukatab. Mukatab itu artinya sudah punya perjanjian dengan membayar sekian, misalnya dengan tuannya, kemudian dia nyicil, itu disebut mukatab. Walaupun dia mukatab tetap tidak wajib Jumat linaksihi, karena masih dalam kondisi kurangnya syarat. Jadi di sini bicara tentang syarat wajib, maka berarti jika orang yang punya sifat-sifat yang tadi disebutkan, lalu kemudian dia berangkat untuk sholat Jumat, sah nggak? Sah, ya. Sholat Jumatnya sah, tapi tidak dihukumi wajib. Karena tidak dihukumi wajib, maka kedatangannya tidak bisa menyempurnakan jumlah. Misalnya sholat Jumat itu kan ketentuannya harus hadir 40 orang. Lalu melengkapi jumlah 40 itu ternyata adalah ibu-ibu, ya. Ibu-ibu yang hadir untuk melengkapi, maka tidak sah. Karena ibu-ibu tidak termasuk dalam syarat wajib, ya. Tapi sah nggak sah? Makanya kalau ada ibu-ibu ikut sholat Jumat, Jumatannya sah dan tidak perlu menggantinya dengan sholat zuhur. Tidak perlu karena sah. Cuma hukumnya bagi ibu-ibu tidak fardu ain, sunnah tapi sudah gugur kewajiban dulunya, ya.
Artinya apa? Boleh Jumatan, boleh tidak, ibu-ibu. Tapi kalau dia hadir Jumatan, sah. Karena sah, tidak perlu diganti dengan sholat zuhur. Gitu ya, karena sah. Ghairi ma'zurin binahwi ma'radin minal a'dharil lati marrat bil jama'ati, yang tidak dalam kondisi udzur. Artinya bagi orang yang udzur maka sholat Jumat tidak wajib. Udzur-udzur ini binahwi ma'radin, seperti umpamanya sakit, ya, minal a'dharil lati marrat, dari udzur-udzur yang telah disebutkan bil jamaati di dalam sholat berjamaah. Kita kemarin sudah bahas masalah udzur, ya, seperti hujan, ya, hujan, maka udzur kita misalnya kalau melewati jalan sampai ke masjid maka akan basah sendalnya, ya. Berarti hujannya nggak terlalu gede, iya, itu saja sudah termasuk udzur, ya. Itu. Jadi kalau tidak datang nggak dosa. Misalnya saya mau sholat zuhur aja di rumah karena cuacanya hujan, nggak dosa karena hujan itu termasuk udzur. Kondisi sakit juga udzur. Mau berangkat Jumatan tapi kok badannya greges misalnya sakit, ya sudah sholat di rumah, sholat zuhur. Dosa nggak? Tidak, karena dia ada udzur, ya. Dan banyak lagi kemarin sudah kita bahas. Wala talzamu ala maridin illam yahdur ba'da zawali mahalla iqamatiha wa tan'aqidu bima'zurin, maka tidak wajib bagi orang yang sakit jika dia tidak hadir setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, sudah masuk waktu zuhur, sakit, ya. Kan waktu wajibnya adalah setelah zawal, setelah matahari sudah bergeser sedikit ke arah barat, itu waktu wujudnya, waktu wajibnya. Nah, ketika waktu wujud ternyata kondisinya sakit, nah itu berarti dia ketemu yang namanya udzur. Udzur berarti kalau tidak hadir tidak dosa, ya. Watan aqidu bima'zurin, dan sholat Jumat menjadi sah dengan adanya atau dengan orang-orang yang udzur. Artinya apa? Statusnya dia ma'dzur tapi hadir. Dia udzur, sakit misalnya, hujan, atau ada kejadian-kejadian yang kita bahas kemarin, sehingga dia statusnya adalah udzur. Kalau dia hadir bagaimana? Sah. Walaupun dia udzur, tapi kalau hadir tetap sah, ya, sah. Nah, watajibu ala muqimin di mahali qomatiha wa mutawakkirin kaman aqoma di mahali Jumatin arba'ata ayamin fa'aktaru wa huwa ala azbil audi ila waqanihi walau ba'da muddatin tawilatin, ya, wa ala muqinin mutawakkilin di mahalin yasma'u minhu nida wala yablughu ahluhu arba'ina fatalzamuhuma al-jum'atu. Dan wajib atas orang yang bermukim, artinya orang yang tidak menjadi musafir, dia bermukim di suatu tempat, ya, di mahali iqamatiha, di tempat dia bermukim, ya, di tempat dilaksanakannya sholat Jumat, wa muhairi mutawakkilin, yang dia tidak berumah atau tidak berdomisili. Dia bukan musafir tapi tidak berdomisili di situ. Bisa jadi numpang, ya, atau tinggal di masjid, atau ngontrak sementara, ya. Kaman aqama bi mahali Jumatin arba'ata ayamin, seperti orang yang bertempat, ya, di tempat dilaksanakannya sholat Jumat selama 4 hari. Kan gitu, Pak. Kalau kita musafir, ya, kemudian kita sudah sampai ke tempat tujuan,
Kalau kita sudah sampai ke tempat tujuan, maka kita sebenarnya masih boleh untuk menjamak dan mengkosor. Kalau tidak niat iqamah, tidak niat bermukim sampai berapa hari? Sampai 4 hari 4 malam. Jadi kita misalnya mau ke Surabaya, sudah sampai di Surabaya, kita tidak niat mukim di sana, maka sebenarnya selama tinggal di Surabaya kita masih boleh menjamak dan mengqashar sholat. Cuma waktunya terbatas sampai dengan 4 hari. Ya, sampai dengan 4 hari. Nah, kalau ada orang yang berada di tempat itu sampai dengan 4 hari, otomatis dia disebut mukim. Betul, otomatis dia disebut mukim. Makanya wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, kita ke Mekah, Pak. Ya, kita Mekah, dari sini ke Mekah itu kan safar namanya, orangnya disebut musafir, ya kan? Kalau sudah sampai Mekah, kemudian kita sudah niat mukim, maka kewajiban Jumat wajib bagi kita karena sudah bermukim. Ya, walaupun tidak berdomisili di sana, tapi kita bermukim, itu sudah wajib melaksanakan sholat Jumat, wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi ukurannya 4 hari, ya, 4 hari 4 malam. Kalau ada orang misalnya mengambil mushaf ini sampai di Mekah, ya umroh paket 9 hari, 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Wah, saya mau menjamak qashar saja karena saya belum bermukim di sini, masih disebut musafir. 4 hari 4 malam boleh. Tapi kalau begitu sampai ke Mekah, lalu saya niat bermukim, walaupun 1 hari sudah tidak boleh rukhsah, sudah tidak boleh menjamak mengqashar sholat. Nah, makanya di sini ukuran 4 hari itu dia disebut sebagai mukim dan dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Gitu. Wa ala azmil audi ila waqti, dan dia punya tujuan atau punya niat untuk kembali lagi ke kampung halamannya. Walau ba'da muddatin tawilatin, walaupun setelah waktu yang lama. Karena kita mondok, Pak, di pondok pesantren, dia mungkin di sana, tapi tidak berdomisili di sana, Pak. Buktinya KTP-nya masih Jakarta. Nah, itu namanya mungkin, tapi tidak mustautin, tidak berdomisili. Maka wajibnya dia melaksanakan Jumat, wajib. Tidak berdomisili tapi bermukim, beda. Domisili dengan mukim beda, ya. Kalau domisili berarti tercatat, ya, dia sudah pindah permanen, dan domisili permanen. Karena sudah memilih tempat itu sebagai tempat tinggal yang permanen, namanya domisili. Kalau hanya singgah sementara yang nantinya bakal balik lagi ke kampungnya, itu namanya bukan disebut mustautin, bukan disebut berdomisili, tapi bermukim. Ya, bermukim. Wa ala muqimin mutawattinin bimahalin yasma'u minhu nida'u, dan wajib atas orang yang bermukim, yang mutawattin, ya, yang berumah tinggal di situ, di tempat yang dimana dia mendengar suara azan. Azan masih kedengeran, ya. Oh, berarti dia masih terjangkau masjidnya. Nah, itu. Wala yablughu ahluhu arba'ina, dan penduduknya tidak mencapai jumlah 40 orang. Dia wajib datang. Kalau masih kedengaran suara azan, dia wajib datang. Kenapa? Karena dia akan menjadi pelengkap dari 40. Nah, wajib datang. Walaupun dia tidak berdomisili, dia sudah bermukim di situ. Ya. Wa talzamuhuma al-jum'atu. Nah, walau dan wajib bagi orang tua tadi, ya, orang yang bermukim di tempat Jumat lebih dari 4 hari. Yang kedua, orang yang tinggal di tempat di mana di situ masih mendengar suara azan di masjid, kedengaran masih, Pak. Sementara penduduknya kalau dia tidak datang maka tidak genap 40, maka kedatangan dia wajib. Nah,
Walakin latan agitu al-jum'atu bihi ay bimuqimin ghairu mutawakkilin wala bimutawakkilin ghairu jabalati iqamatiha in wajabat alaihi bisma'i an-nida' minha. Ya. Dan Jumat tidak menjadi sah dengan kedatangannya orang yang bermukim tetapi tidak bertempat tinggal. Dia mukim di situ tapi tidak bertempat tinggal. Wala bimutawakkilin ghairu jabalati iqamatiha, atau dia bermukim tapi jauh. Jadi ukuran biladul Jum'ah, negara atau kampung atau kota di mana dia masih berkewajiban untuk datang ke masjid tidak melaksanakan sholat Jumat, itu ukurannya kalau masih mendengar suara azan. Kalau sudah di luar itu, berarti dia bukan sebagai penduduk situ, bukan juga sebagai orang yang bermukim di situ, maka kedatangannya tidak mengesahkan dengan hukum secara pribadi dia sah, tidak. Dia Jumatannya sah, tapi tidak mengesahkan. Bagaimana maksudnya tidak mengesahkan? Kalau jumlahnya kurang dari 40, kedatangan dia tidak termasuk melengkapi. Gitu Pak. Tidak termasuk melengkapi. Walaupun dia wajib untuk datang karena mendengar suara azan, tapi dia tidak bisa mengesahkan, jumlah jamaah yang lain. Nah, wala bimutawakkilin qad tabala bi iqamatiha wa in wajabat alaihi bisma'ihi an-nida'a, dengan mendengarkannya suara azan dari kampungnya. Wala biman bihirikun, dan tidak sah Jumatan jika dilengkapi oleh orang yang masih dalam ikatan perbudakan. Dianya sendiri sah, tapi tidak bisa menyempurnakan. Ya, tidak bisa menyempurnakan. Kalau jumlahnya kurang, kelengkapannya dari orang yang statusnya budak, maka tidak cukup. Ya, Jumatannya jadi tidak sah. Walakin yang bagi ta'akhuru ihramihim an ihrami arba'ina mimman tan'aqidu bihil Jum'atu. Tetapi sebaiknya takbiratul ihram mereka jamaah yang sah itu sebaiknya menunggu atau mengakhirkan takbiratul ihramnya sampai datangnya orang yang sah yang bisa mengesahkan sholat Jumat. Misalnya jumlahnya baru 35, masih kurang 5 orang lain lagi untuk melengkapi 40. Tunggu Pak, jangan langsung azan, jangan langsung takbiratul ihram. Ditunggu sampai jumlahnya 40. Ini yang susah Pak. Masjid, kalau masjid lain sudah mendengar suara, sudah ada kedengaran suara azan, mesti azan walaupun jamaahnya belum 40. Bilangnya waktu, wah, padahal itu jamaahnya belum 40 orang. Mestinya secara bijak DKM menunda waktu sholat Jumat. Barangkali orangnya belum sampai, masih di sawah, masih di laut, masih di tempat dagang, ya, tempat kerja. Tunggu beberapa saat. Kalau tidak hadir juga, berarti kalau menurut mazhab Syafi'i kalau jadi tidak sah, karena jumlahnya kurang dari 40 orang. Walaupun dari mazhab lain ada yang mengesahkan, Pak, ada yang membolehkan mengesahkan. Saya itu dilema kemarin itu diminta untuk memberikan pandangan hukum masjid yang kompleknya mayoritas pekerja. Jadi kalau menyelenggarakan Jumat itu karena mayoritasnya pekerja, yang tersisa jamaah-jamaah lansia yang tidak kerja, yang nganggur atau yang libur, ternyata dihitung jumlahnya kurang dari 40. Tapi maksa pergi Jumatan. Nah, datang ke rumah saya di Cikarang,
jumlahnya kurang Pak dari 40. Gimana saya kalau nggak mulai sampai sekarang nggak berubah, nggak ada Jumatan. Nah, ini masjidnya ini dipakai untuk Jumatan karena sudah disebut masjid Jami. Masjid Jami itu kan masjid yang dipakai untuk Jumatan. Jadi saya cerita riwayat tentang 40 ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perintah untuk melaksanakan sholat Jumat itu, ya, itu dilatar belakangi dengan sebuah peristiwa. Ada asbab nuzulnya ayat, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati untuk melaksanakan sholat hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah, bersegeralah berjalan ila dzikrillah menuju sholat Jumat. Di riwayat ini, dalam satu riwayat tafsirnya ini mengatakan bukan sholat tetapi khutbah. Artinya datang. Fas'au itu perintah wajib bagi laki-laki. Kemudian ada kalimat wadharul bai'. Wadharul bai', tinggalkanlah jual beli. Kenapa ada kalimat wadharul bai'? Ini ternyata adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ada rombongan dari Syam bawa harta dagangan, pas bertepatan dengan Rasulullah sedang khutbah. Maka sahabat keluar dari masjid menghadap atau menuju ke orang-orang yang rombongan yang baru saja pulang dari Syam bawa dagangan. Begitu ada perintah wadharul bai', tinggalkan jual beli, mereka balik lagi Pak. Nah, disinilah letak adanya perbedaan istinbat hukum. Istinbat hukum. Imam Syafi'i di dalam Qaul Qadhi, ya, dan juga Imam Maliki berpendapat bahwa jumlah sholat Jumat itu cukup dengan 12 orang. Cukup dengan 12 orang. Kenapa 12 orang? Karena ketika ada rombongan pedagang datang dari Syam, sahabat Nabi pada mengejar ke rombongan itu, tersisa pada saat itu 12 orang. Nah, makanya Imam Syafi'i menurut Qaul Qadhinya cukup dengan 12 orang. Begitupun pendapat Imam Malik, Imam Maliki juga pendapatnya sama 12 orang. Nah, Imam Hanafi itu cukup dengan 3 orang plus 1, 4 berarti. Cukup dengan 4 orang, 3 orang plus 1. Satunya imam, ya. Kenapa? Karena kalimat fas'au ila dzikrillah, fas'au itu adalah bentuk jamak. Imam Hanafi itu lebih memilih pada gramatikal Arab bahwa fas'au artinya adalah berjalanlah. Itu jamak paling sedikit 3. Ya, jamak kalau dalam bahasa Arab paling sedikit 3. Beda dengan jamaah. Kalau berjamaah 2 cukup, ya, imam dan makmum. Tetapi kalau jamak dalam tata bahasa Arab itu 3 orang. Sebab kalau 2 namanya tasniyah, kalau 3 namanya jamak, paling sedikit 3. Sehingga fas'au ila dzikrillah menurut Imam Hanafi itu cukup dengan 3 orang plus 1 imam, 4 orang. Nah, jadi ada beberapa perbedaan di sini. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali menghitung jamaah itu 40. Kenapa? Begitu fas'au ila dzikrillah mereka balik lagi jumlahnya 40. Maka Jumatan batas minimal jamaahnya adalah 40, karena yang menghadiri sholat Jumat bersama Rasulullah pada peristiwa itu ada 40 orang. 40 orang itu setelah ada perintah wadharul bai', tinggalkan jual beli. Orang kalau langsung balik lagi ke masjid, hitung
jumlahnya ada 40. Nah inilah yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Jumlah jamaah pasti harus 40 orang, kurang dari 40 tidak sah. Nah maka saya bilang begini, kalau dalam kondisi darurat ya apalagi, mau apalagi ya sudah, itu pendapat Imam Hanafi boleh 4 orang saja jadi ya, atau menurut pendapat Imam Syafi'i kalau berarti 12 orang itu aja 12 tarik mang gitu aja ya. Jadi itu pendapat Imam Syafi'i kalau atau pendapat Imam Maliki 12 orang. Tapi kalau kita dalam kondisi yang tidak darurat ya kita tunggulah. Kalau jumlahnya kok kurang dari 40 kita tunggu sampai lengkap 40 baru mulai. Jadi bijaknya gak usah buru-buru Bang, gak usah buru-buru. Wah ini gak tepat waktu ini, hindarin daripada jumlahnya kurang. Kecuali kalau jumlahnya sudah terpenuhi, nggak ada masalah. Ya. Saya pernah disuruh khutbah itu di Universitas Bank Mandiri. Sudah jam setengah 12 belum ada jamaah. Sampai jam 12 belum ada jamaah. Saya tanya kepada pimpinannya, katanya Pak, itu nanti jam 12 persis baru keluar dari kelas. Maka Jumatan nanti akan dimulai jam 1. Kata saya jam 2 juga sah, Pak, boleh. Jam 2 juga nggak apa-apa. Nah, kalau kumpulnya itu memang harus ditunda-tunda. Yang penting jumlah jamaahnya lengkap menjadi 40. Dan wasul polisi hatil Jum'ati ma'asyuruti wali hasil tatu. Lakin yang bagi ta'akhuru ihramihim an ihrami arba'in mimman kan aku lebih Jum'at. Dan tetapi sebaiknya orang yang datang sebagai perlengkapan, misalnya kita ini musafir ya, singgah di sebuah masjid ya, singgah di sebuah masjid, bijaknya sebaiknya kita yang sebagai pendatang, bukan sebagai orang yang berdomisili tetap di situ, penghuni situ, bijaknya adalah takbiratul ihramnya menunggu orang yang 40 yang sah. Walaupun ini nggak masalah kalau kita takbir duluan nggak apa-apa, tapi bijaknya sebaiknya ya, kalau kita datang sebagai pendatang bukan sebagai penduduk asal situ, sebaiknya takbiratul ihramnya itu nunggu yang 40 takbir kalau kita takbir. Yang jadi masalah pendatangnya khotib Pak. Khotib itu kan cabutan Pak. Bukan khotib itu penduduk setempat, tapi khotibnya khotib cabutan dari kota yang lain jauh-jauh, misalnya dari luar Batang misalnya datang ke sini ya. Atau saya dari Kalibaru ke sini, adanya masjid ini nggak kedengeran sampai Kalibaru Pak. Artinya kita bukan sebagai penghuni, sebagai domisili bukan. Tapi kan itu yang bagi itu status hukumnya adalah sebaiknya. Kalau kita sebagai jamaah, ya, pendatang sebaiknya tunggu takbiratul ihramnya belakangan Pak. Setelah orang-orang penduduk setempat takbir baru kita takbir sepanjang itu. Alama istarabahu jam'ul muhaqiqun wa in khalafa bihi kathiruna, atas apa yang disyaratkan oleh mayoritas ulama yang mengukuhkan dalil ya, walaupun banyak ulama yang menentang atau yang bertolak belakang dengan pendapatnya. Artinya itu makanya kalimatnya yang bagi, karena di sini kontroversi.
Kontroversi. Ada yang mengatakan bagusnya takbiratul ihramnya belakangan, setelah duduk setelah takbiratul ihram dia baru takbiratul ihram. Ini menurut sebagian pendapat ulama. Sebagian lagi tidak. Ya, tidak ada syarat. Ya, artinya takbir aja, tidak ada syarat dia mendahului orang setempat atau tidak. Tetap dia takbir aja. Maksud dari syahatil Jumat ma'asyurut biwairi hasil tatu. Disyaratkan untuk sahnya Jumat beserta dengan syarat-syarat lainnya itu ada 6. Ada buku jamaah. Yang pertama harus dilakukan secara berjamaah. Gak ada orang Jumatan sendirian, gak ada. Ya, gak perlu ditauhid pakai sholat Jumat berjamaah, nggak perlu baik kalimat berjamaah. Sebab apa? Sholat Jumat pasti jamaah, nggak ada sholat Jumat sendiri. Ayo, niat imamatin, dengan niat menjadi imam, waktidai dan menjadi makmum, muktaronatan mutaharum. Kenapa di sini didulukan ditaksis? Niati imamatin, dengan niat menjadi imam, karena imam sholat Jumat itu wajib. Imam sholat Jumat itu wajib niat menjadi imam. Kalau sholat fardu, sholat jamaah biasa 5 waktu, imam sunnah hukumnya niat menjadi imam. Kalau dia pengen mendapatkan fadilahnya jamaah, ya jadi imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau ada imam sholat Jumat kok enggak imam lillahi ta'ala, tidak niat jadi imam, tidak sah Jumatnya. Karena niat menjadi imam di dalam sholat Jumat itu hukumnya wajib. Beda dengan sholat jamaah yang lain. Bapak imamin tapi enggak pakai imaman lillahi ta'ala, makmumnya berjamaah dengan bapak, sah. Tapi yang jadi imam tidak dapat fadilah, dia dapat keutamaan sholat jamaah, tapi makmumnya dapat karena dia punya jadi ada. Bersamaan dengan takbiratul ihram, niat itu posisinya bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau perlu dipaskan niat itu, mulai hamdahnya lafaz Allah berakhir sampai rohnya lafaz akbar, kelar niatnya. Dimulai dari hamdahnya lafaz Allah, diakhiri sampai rohnya lafaz akbar, Allahu akbar. Itu semua niat yang ada di dalam hati itu dibaca semua. Ya, yang wajib-wajib saja. Niat sholat Jumat, ya, 2 rakaat jadi imam fardu karena Allah akbar. Ya. Selesai niat bertepatan dengan rohnya lafaz akbar, Allahu akbar. Di rakaatil ula, di rakaat yang pertama, fala tasihul jum'atu bil adadi furoda, maka tidak sah sholat Jumat dengan bilangan, tapi dikerjakannya secara furoda, dikerjakannya secara masing-masing, tidak berjamaah. Ya, kumpul sih kumpul, tapi sholatnya masing-masing sah, tidak sah. Ya. Wala tustarotu al jama'atu bi rakaatin tsaniyah, maka tidak disyaratkan berjamaah di rakaat yang kedua. Nah, gini. Jadi itu di rakaat yang pertama, maka tidak sah sholat Jumat dengan jumlah jamaah yang banyak, tetapi di situ dilakukan secara furoda. Wala tustaratu al jamaatu bi rakaatin tsaniyah, tidak disyaratkan berjamaah di rakaat yang kedua. Tasrihun bi mafhumi qawlihi bi rakaatil ula wa hadha bi khilafil adad fa innahu syartun fi jami'iha kama saya dulu.
Nah, jadi wala tustaratu al jama'atu bi rakaat tsaniyah. Tidak disarankan berjamaah di rakaat yang kedua. Maka jika seorang imam sholat dengan jumlah jamaah 40 dengan satu rakaat, kemudian dia hadap di rakaat pertama, dia hadap. Fa'atamma kullun minhum raka'atan wahdah. Kemudian seluruh dari jamaah yang 40 orang itu menyempurnakannya dengan satu rakaat sendirian, karena imamnya batal di rakaat yang pertama, ya, batal di rakaat yang pertama. Alam yuhdits bal farahu bil tsaniyah, atau imamnya tidak batal tetapi jamaahnya adalah jamaah mufaraqah, dia berpisah dari imamnya pada rakaat yang kedua. Wa atammu munfaridina, lalu kemudian dia menyempurnakan dengan infirad, dengan masing-masing, maka aja'at min al-jum'ah, jum'atannya sah, jum'atannya cukup. Jadi ada kejadian begini, imam takbir dulu rakaat pertama, Allahu Akbar, makmumnya 40 orang itu sholat berjamaah bersama dengan imam, ya. 40 orang berjamaah dengan imam, tiba-tiba di rakaat yang pertama imamnya kentut, ya. Jadi walau sholat al imam bil arba'ina summa ahdatha faroku di rakaat yang kedua, ya, walatus tarotu al jamaatu bi rakaat tsaniyah, tidak disyaratkan jamaah di rakaat yang kedua. Jadi makmum yang 40 orang ini berjamaah dengan imam, imamnya tentu di rakaat yang kedua, Pak. Imamnya batal. Gimana lagi imamnya batal? Sementara 40 orang yang berjamaah dengan dia ada di rakaat yang kedua, bagaimana? Maka dia selesaikanlah sholat Jumatnya cukup dengan menambah 1 rakaat saja. Jamaah yang 40 itu udah lanjutin aja 1 rakaat saja. Jangan bubar, Pak. Waduh, imamnya tutup ribut, imamnya tutup, dibubar jamaahnya. Gak usah. Nah, kalau ngomong imamnya tutup kan sholatnya batal. Gak usah ribut, biarin aja imam keluar. Ya. Jangan lanjutin, sebab kalau lanjutin nanti batal sholatnya satu masjid. Sebab imamnya batal dan diikuti oleh makmum, batal. Lebih baik apa? Imamnya jujur, pengumuman jamaah saya batal, udah bubar. Jamaah bagaimana? Kalau dia sudah ngimamin 1 rakaat, rakaat keduanya lanjutkan masing, lanjutkan masing. Alam yahdus bal faraquhu fitanya wa atamu mubaridin aja'at al-jum. Atau imamnya enggak ada, tapi mayoritas jamaah yang 40 orang itu karena dia buru-buru, dia sudah nungguin dari tadi, akhirnya mufaraqah semua, Pak. Nunggu imam kelamaan, suratnya tabarak. Ada imam kelamaan, ada bulan tipis, ada yang segala macam, imamnya lama sekali lagi-lagi. Akhirnya makmum satu masjid mufaraqah semua. Mufaraqah semua, Pak. Satu masjid salam semua, bubar semua. Imam salam nengok sudah kosong masjidnya. Sah nggak? Sah. Asalkan tadi di rakaat yang kedua. Dan dia niat keluar, niat berpisah dengan imam. Niat berpisah dengan imam, maka sah. Gak masalah. Ya. Jadi yang penting sholat berjamaah itu dia berjamaah dengan imam, jumlah 40 orang berjamaah dengan imam mendapatkan 1 rakaat. Rakaat kedua kalau terjadi sesuatu, misalnya imamnya batal, makmum lanjutkan masing-masing. Atau imamnya itu tidak toleran, ya,
yang jamaahnya pegel, imamnya surat Al-Baqarah. Kalau nggak kelar-kelar, akhirnya nggak sabar, ya sudah lihat Maroko semua satu masjid, ya, salam kabur. Selesai sholat imam tengok nggak ada jamaah, sah nggak? Sah, ya. Itu nggak apa-apa. Ya, boleh. Kenapa? Ya, itu lagi, gitu kan? Masalahnya status jamaah. Nah, sholat Jumat itu kan, hukum menjadi imam wajib. Gitu. Sholatnya wajib. Kalau misalnya ada yang mau mengganti, kemudian yang lain melanjutkan dengan sholat berjamaah, gak masalah. Gitu kan? Jadi nanti dia melanjutkan satu rakaat itu bersama dengan imam mengganti. Kalaupun tidak, masing-masing mau merokok, melanjutkan sendiri-sendiri, sah. Kalau tadi kan karena dikondisikan, memang kita menyiapkan badan. Orang yang berdiri di belakang imam itu memang ori, gitu kan? Bacaannya bagus. Suatu saat kejadian seperti itu dia bisa maju. Nah, kalau di belakang imam itu juga orang yang standarnya kurang memenuhi syarat, maju juga dia bacaannya belepotan misalnya, ya sudah, mumaroko saja, selesaikan sendiri-sendiri, yang apa yang penting wajibnya berjamaah Jumat itu hanya di rakaat pertama saja. Ya, rakaat pertama. Rakaat kedua kalau misalnya sepakat kita nanti rakaat kedua mumaroko semua ya, mumaroko. Gak ada masalah, sah kita juga. Gitu ya. Cukup, ada yang mau tanya lagi? Cukup ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد شفيعنا وسيدنا سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم على الله تعالى محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربنا صغارا وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وتب علينا برحمتك يا جلال الإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبه الموفق إلى الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.